Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan pajak. Ya, ini adalah salah satu bagian dari pilar ke-6 perencanaan keuangan sebetulnya. Ini terkait dengan perencanaan transfer atau waris. Tapi pada video kali ini, saya akan membahas khusus pajak. Saya yakin ketika kita membahas kata pajak, semua ada rasa tidak enak. Kenapa? Ya karena pajak adalah sesuatu yang harus kita keluarkan. Ya, jadi pengurang aset yang kita miliki. Tentu tidak menyenangkan, bukan? Oke, tapi walaupun tidak menyenangkan, kita akan membahas mengapa pajak ini perlu kita ketahui. Mengapa pajak ini perlu kita rencanakan. Nah, sebetulnya apa itu pajak? Pajak sebetulnya adalah pungutan wajib yang diminta oleh negara terhadap warga negaranya. Jadi setiap warga negara yang telah memiliki penghasilan, ya, itu wajib membayar pajak. Ada dua kepastian di dunia ini, ya. Yang satu adalah seseorang pasti meninggal dunia, betul kan? Nah, yang kedua adalah apa? Adalah pajak. Pajak akan selalu melekat kepada warga negara karena itu adalah suatu kewajiban. Ya, ada beberapa orang berkata bahwa ya kita jangan hanya menuntut hak, tapi kita harus penuhi dulu kewajiban kita. Oke. Nah, kemudian pada prakteknya tentang pajak ada beberapa orang yang bingung. Saya sudah bayar pajak, tapi kok kenapa repot-repot lagi harus lapor? Nah, teman-teman, para planners, kita harus paham bahwa apabila terkait pajak ada dua hal kewajiban yang harus kita penuhi. Pertama, kita harus bayar pajak sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua adalah kita harus lapor terhadap pembayaran pajak tersebut, baik melalui masa tertentu ataupun secara tahunan yang kita isi melalui namanya SPT, Surat Pemberitahuan. Ya, yang itu akan di-store paling lambat bulan Maret ya, di tahun pajak berikutnya. Oke. Nah, jadi pajak adalah kewajiban. Kita wajib membayar dan melaporkan. Nah, terus apa dong gunanya dimasukkan dalam bagian perencanaan keuangan? Ya, tentu ada gunanya. Ya, kita semua ingin memaksimalkan aset kita dan meminimalkan pengeluaran kita. Betul kan? Nah, pengeluaran dari aset kita yang cukup signifikan adalah dari pajak. Nah, di sini kita akan belajar melalui perencanaan pajak itu bukan untuk menghindar bayar pajak. Akan tetapi, kita bagaimana bisa membayar pajak seminimal mungkin tanpa memanipulasi pajak. Ya, jadi kita sebut dengan namanya tax efficiency. Menarik bukan? Bagaimana yang bisa kita efisiensikan? Nanti kita akan bahas detail di beberapa video berikutnya. Nah, saya akan disclaimer dulu bahwa ya, tugas seorang financial planner di bidang perencanaan pajak bukan untuk menghitung detail pajak seseorang sebetulnya. Karena apa? Karena untuk itu sudah ada ahli pajak. Sedangkan financial planner tugasnya adalah mendampingi untuk ahli pajak tersebut untuk bagaimana caranya kita membayar pajak dengan seminimal mungkin sehingga aset kita dapat berkembang semaksimal mungkin. Oke, penasaran kan? Makanya jangan lupa untuk simak terus video berikutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam planners.